Anda tahu, biasanya kalau kita bicara soal sejarah atau fakta yang sudah mapan, ada ekspektasi soal kepastian kan? Semuanya terasa sangat presisi. Ya, sangat terstruktur dan jelas. Betul, kayak ilmu kedokteran ortopedi. Anda jatuh, lengan Anda patah, lalu hasil ronsen menunjukkan garis putih bergerigi yang sangat jelas. Dokter tinggal menunjuk ke arah layar lalu bilang, nah tulang Anda retak di sini. Hitam dan putih, sangat biner. Tepat sekali. Semuanya biner. Tapi kemudian Anda melangkah masuk ke dalam lanskap sejarah agama kuno, pembentukan masyarakat rahasia, dan konsep esoterik tentang kejahatan. Dan tiba-tiba mesin ronsen itu rusak berantakan. Semuanya jadi sangat buram dan kompleks ya. Sangat buram. Kita dihadapkan pada sebuah realitas historis dan teologis yang rasanya tidak masuk akal. Itulah yang akan kita bongkar hari ini dalam penelusuran mendalam kita. Kita akan membedah sebuah transkrip perkuliahan dari saluran YouTube Predictive History. Spesifiknya video yang berjudul Secret History Number 5, The Birth of Evil, kan? Iya, benar. Misi eksplorasi kita hari ini adalah mengupas tuntas pandangan sejarah alternatif tentang bagaimana agama barat berevolusi, dari mana kelompok rahasia itu berasal, dan mekanika teologi apa yang sebenarnya mereka yakini. Dan sebelum kita melangkah masuk ke dalam labirin pemikiran ini, ada satu fondasi penting yang harus kita sepakati bersama. Iya, aturan main kita hari ini. Betul, materi yang kita bedah ini penuh dengan klaim-klaim sejarah dan teologi yang sangat radikal. Gagasan-gagasan ini mungkin benar-benar bertentangan dengan pandangan arus utama yang kita kenal. Sangat radikal ya? Sangat. Jadi, posisi kita di sini bukanlah sebagai hakim. Kita tidak sedang memihak, membenarkan, atau mengutuk ajaran tersebut. Tugas kita secara objektif menguraikan apa yang sebenarnya dipercayai oleh kelompok-kelompok rahasia itu berdasarkan sumber yang ada. Tepat. Kita berdua cuma akan jadi pemandu Anda di penelusuran ini. Dan saya jamin, di akhir pembahasan ini, Anda akan melihat narasi sejarah mulai dari kisah Hawa dan buah terlarang hingga peperangan kuno dengan kacamata yang sama sekali baru. Perspektif yang benar-benar berbeda. Nah, mari kita mulai dari awal. Untuk memahami kenapa kelompok rahasia itu ada, kita harus memutar waktu jauh ke belakang. Kita perlu melihat bagaimana struktur agama berubah seiring dengan perebutan kekuasaan. Ya, kita harus kembali ke era yang sering disebut sebagai Dewi Ibu atau Mother Goddess. Era Dewi Ibu. Bagaimana sebenarnya masyarakat di masa itu beroperasi? Era Dewi Ibu ini berakar dari masyarakat agraris. Fokus utama mereka adalah kesuburan. Rahim wanita tidak dipandang sekedar sebagai organ biologis, tapi sebagai portal ilahi. Portal ilahi, wow. Ya, dalam kosmologi mereka, realitas fisik dan dunia roh itu saling terhubung. Masyarakat ini beroperasi tanpa properti, tanpa hierarki yang kaku, semuanya bersifat komunal. Jadi mereka memandang dunia ini saling beresonansi ya. Siklus bintang, siklus panen, rahim wanita, semuanya satu jaring kehidupan. Betul sekali. Simbol utama yang sering mereka gunakan adalah burung, yang menjadi penguasa langit, dan banteng sebagai simbol kejantanan. Masyarakat yang sangat damai dan holistik. Lalu kenapa keseimbangan yang terdengar utopis ini bisa runtuh? Ironisnya, mereka runtuh karena kesuksesan mereka sendiri. Ketika populasi meningkat tajam, terjadilah kelangkaan. Mereka mulai memperebutkan sumber daya yang paling berharga saat itu. Tunggu, sumber daya berharga maksudnya wanita. Tetap, pria-pria muda yang terbuang dari komunitas mulai membentuk semacam kawanan serigala untuk menjarah desa lain. Perang ini melahirkan konsep properti, pernikahan, dan hierarki kekuasaan. Oke, mari kita bedah dampaknya pada agama. Pergeseran ke peperangan ini kan mengubah sistem Dewi Ibu menjadi politeisme atau banyak dewa. Iya, sebuah jajaran dewa yang besar. Ini kayak akuisisi perusahaan secara paksa, bukan? Suku A mengalahkan suku B dalam perang. Daripada membunuh kepercayaan suku B, dewa yang kalah perang itu diturunkan derajatnya jadi bawahan dewa pemenang. Analogi yang sangat pas. CEO dewa suku B tiba-tiba jadi manajer menengah. Itu menciptakan pantheon yang rumit, seperti Zeus dan dewa-dewa di bawahnya. Benar. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, monoteisme kemudian datang untuk merombak sistem yang rumit itu. Masa kekaisaran Romawi. Ya, kekaisaran Romawi menggunakan kekristenan untuk memaksakan satu realitas. Monoteisme adalah ide yang berlawanan dengan intuisi manusia saat itu.
Untuk berkuasa ia harus menghancurkan dunia politeistik. Karena mengurus ribuan dewa itu mimpi buruk administratif buat kekaisaran, kan? Tepat sekali. Ini melahirkan 3 konsep baru yang revolusioner. Pertama, kebenaran tunggal. Kedua, kejahatan yang didefinisikan sebagai apapun yang menyimpang dari kebenaran itu. Dan yang ketiga, Konsep individu, di mana kesetiaan seseorang pada Tuhan harus melampaui komunitas atau keluarganya. luar biasa. Jadi Romawi memonopoli seluruh pasar dengan satu regulasi mutlak. Tapi saat ide-ide kuno Dewi Ibu dihancurkan, mereka kan nggak mungkin menguap gitu aja. Kemana perginya ritual mereka? Mereka pindah ke bawah tanah. Mereka bermutasi menjadi apa yang dikenal sebagai sekolah misteri. Mystery schools ini sangat rahasia dan diikuti oleh para elit lewat kondisi trans. Karena kekaisaran memburu mereka, sekolah-sekolah ini dipaksa berubah jadi masyarakat rahasia murni kan? Kayak Kesatria Templar, Illuminati, Freemason. Mereka bersumpah dengan nyawa untuk menjaga rahasia kuno itu. Sumpah darah, benar. Dan rahasia terbesar mereka adalah satu filosofi inti. Pikiran mendahului materi. Mind leads to matter, bukan sebaliknya. Pikiran mendahului materi? Betul. Mereka memahami dunia ini secara metaforis, bukan literal. Misalnya, kalau seseorang sedang marah besar, mereka tidak melihatnya sebagai loncakan emosi biasa. Kemarahan itu dianggap sebagai entitas atau dewa yang sedang merasuki orang tersebut. Tapi tunggu dulu, sebagai orang modern saya agak sulit menerima ini. Bukankah sains modern membuktikan otak, fisiknya yang menciptakan pikiran? Rasanya cara pandang literal jauh lebih masuk akal. Itu reaksi yang sangat wajar. Tapi yang paling menakjubkan di sini adalah para kelompok esoterik ini dan bahkan banyak ahli bedah saraf hari ini menghindari pertanyaan inti tentang kesadaran. Masalah kesadaran ya? Betul. Bagaimana jaringan daging otak bisa secara harfiah menciptakan imajinasi dan mimpi? Sains belum bisa menjawab itu. Ah, saya paham. Jadi karena pikiran bisa membayangkan hal yang belum ada, mereka menganggap pikiran itu absolut. Iya. Memahami dunia secara metaforis sebenarnya jauh lebih berguna untuk kreativitas manusia. Pikirkan cara orang Mesir kuno membangun piramida. Sesuatu yang bahkan sulit dibayangkan oleh pikiran materialistis modern? Tepat. Mereka digerakkan oleh ide, bukan oleh kalkulasi materi semata. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Apa sebenarnya teologi yang dijaga mati-matian oleh kelompok rahasia ini? Jawabannya ada di teks tersembunyi seperti kitab Enokh, kan? Ya, Book of Enoch. Teks apokrif yang menyimpan kisah luar biasa tentang Nephilim. Nephilim, ini bagian yang sangat epik. Coba ceritakan. Teks itu mengisahkan malaikat yang turun ke bumi dan memiliki anak dari wanita manusia. Anak-anak inilah yang disebut Nephilim, semacam manusia setengah dewa seperti Hercules. Dan mereka memperbudak manusia. Sangat brutal. Mereka mendominasi bumi. Dan yang mengejutkan, peristiwa banjir Nuh sebenarnya bertujuan membunuh para Nephilim ini, bukan menghukum manusia karena dosa. Wow. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Bayangkan pahlawan super kayak Avengers turun ke bumi, mengalahkan musuh, terus karena bosan, mereka punya banyak anak. Dan anak-anak hibrida ini malah memperbudak umat manusia layaknya diktator kecil yang tidak terkalahkan. Itulah para Nephilim. Metafora yang sangat brilian, dan kelompok rahasia percaya roh para Nephilim ini masih mengendalikan dunia. Melalui para elit terkaya saat ini. Ya, struktur kekuasaan global. Tapi Nephilim ini hanya sebagian dari teologi mereka. Teologi utamanya adalah pertarungan antara sang monad dan demiurge. Monad dan demiurge. Oke, siapa sebenarnya sang monad? Monad diyakini sebagai pencipta sejati. Ia bukan sosok berjanggut di langit, melainkan pusat alam semesta, energi murni yang memancarkan kehidupan hanya melalui getaran atau pikiran. Energi murni. Lalu demiurge itu apa? Salah satu keturunan energi monad yang bernama Sophia mencoba mencipta sendirian. Ia secara tidak wajar melahirkan sebuah anomali kesadaran, monster yang disebut demiurge. Tunggu, monster? Dan apa yang monster ini lakukan? Demiurge inilah yang menciptakan bumi dan realitas fisik manusia, termasuk Adam dan Hawa. Ia adalah dewa palsu yang tiran, yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya Tuhan. Astaga. Jadi dalam pandangan ini,
Tuhan pencipta di kitab Kejadian itu sebenarnya adalah Demiurg, si dewa palsu? Betul sekali. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kalau Tuhan pencipta itu palsu, bagaimana mereka melihat kisah Yesus? Kisah Yesus dipahami bukan sebagai penebusan dosa lewat penyalipan. Yesus adalah entitas kosmik dari sang monad yang menembus masuk ke dunia fisik. Untuk apa? Untuk menyadarkan manusia, ia datang membawa pengetahuan rahasia, memberitahu kita bahwa kita sedang hidup di dalam penjara Demiurg. Wah, ini membalikan seluruh pemahaman ortodoks. Kenapa Tuhan yang Maha Pengasih mengusir manusia hanya karena makan buah? Sudut pandang ini menjawab, karena yang menghukum itu adalah monster, bukan Tuhan sejati. Tepat. Jika realitas fisik ini adalah penjara yang dibuat sang penipu, maka kita harus mengevaluasi ulang kisah dosa asal di Taman Eden. Yang membawa kita pada sosok ular. Siapa sebenarnya ular ini, menurut mereka? Untuk itu, kita melihat analisis dari puisi epik Paradise Lost karya John Milton. Karya Agung Milton, yang kabarnya ditulis dalam keadaan buta, dan dia dianggap sebagai nabi oleh kelompok rahasia ini. Ya, mereka percaya dia menyalurkan pencerahan esoterik. Dalam pandangan ini, setan atau sang ular justru adalah pahlawan. Pahlawan? Tunggu, benarkah? Dalam keadaan bodoh, ular datang dan memberitahu Hawa bahwa buah terlarang itu tidak akan membunuhnya. Buah itu akan membuatnya setara dengan dewa. Tepat. Dan pengusiran dari Eden bukanlah hukuman atas ketidaktaatan. Jadi apa maknanya dari semua ini? Bagaimana Hawa tahu si ular jujur, padahal kalau dia salah, dia bisa mati seketika? Sumber kita menyebutkan, Hawa tahu karena ada cahaya ilahi dari monad di dalam dirinya yang mengenali kebenaran itu. Bukan otoritas luar, tapi intuisi terdalam. Sangat indah kan? Dan Demiurge mengusir mereka murni karena ketakutan. Tuhan palsu itu takut manusia yang sudah sadar akan memakan buah dari pohon kehidupan dan benar-benar hidup abadi seperti dewa di luar kendalinya. Benar-benar subversif. Pantesan kelompok rahasia menggunakan pidato setan di Paradise Lost sebagai upacara inisiasi ya? Betul. Seorang anggota harus berani menjadi pahlawan yang memberontak sendirian, keluar dari neraka atau penjara dunia ini menuju pencerahan. Mereka harus bersedia mempertaruhkan segalanya demi kemanusiaan. Tapi ada satu paradoks di sini. Kalau monad itu maha sempurna, kenapa membiarkan Demiurg berkuasa dan menyiksa manusia dari awal? Ini menjawab inti filosofi kejahatan mereka. Monad sengaja membiarkan Demiurg berkuasa. Sesuatu yang sempurna itu statis, tidak bisa berkembang. Agar alam semesta bisa berekspansi, ia butuh imajinasi. Dan imajinasi butuh eksperimen dan kesalahan. Iya, manusia dipenjara di dunia yang membatasi ini agar kita bisa membuat kesalahan, melakukan pemberontakan, atau apa yang sering disebut kejahatan. Dengan memberontak terhadap otoritas yang membatasi, manusia memperluas imajinasi alam semesta dan berkembang menjadi lebih baik. Kegagalan sebagai bahan bakar evolusi. Sangat membebaskan. Saya rasa ini wawasan paling kuat yang bisa kita ambil dari sejarah rahasia ini. Ini bukan soal teori konspirasi makhluk mistis. Bukan. Ini pada akhirnya adalah tentang psikologi kepercayaan diri yang radikal. Pesan intinya luar biasa. Berhentilah berdoa pada kekuatan atau otoritas luar. Temukan cahaya di dalam diri Anda. Kegagalan atau pelanggaran yang Anda lakukan bukanlah dosa abadi. Mereka adalah bahan bakar untuk kebijaksanaan, asalkan Anda berani mendengarkan kebenaran di dalam diri Anda. Nah, untuk Anda yang mendengarkan, saya ingin meninggalkan satu pikiran provokatif hari ini. Jika rahasia terbesar alam semesta benar-benar adalah pikiran mendahului materi, dan imajinasi kitalah yang secara harfiah merancang realitas, coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah Anda sedang merancang dunia Anda dengan kehendak dan intuisi Anda sendiri, ataukah Anda sedang hidup di dalam penjara realitas yang didiktekan oleh ekspektasi orang lain? Sebuah penjara yang mungkin tidak kasat mata, tapi sangat nyata membatasi kesadaran Anda. Tepat, pastikan pikiran yang merancang realitas Anda adalah pikiran Anda sendiri. Terima kasih telah mengikuti penelusuran mendalam ini bersama kami. Dan ingat, teruslah mempertanyakan segalanya.